Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'd. Siswa-siswa yang kami muliakan, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya, yang mana di antara nikmat-nikmat tersebut kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita, khususnya di pelajaran fikih faraid yang ada di hadapan kita semua ini. Untuk itu, atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kesempatan, hendaklah kita pergunakan dalam rangka mencoba memahami dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Alhamdulillah, di pekan kemarin kita sudah membahas tentang al-huququl muta'alliqah bit-tarikah, kemudian arkanul irfi wa syurutuhu wa asbabuhu wa mawani'uhu. Sebab-sebab rukun-rukun warisan, syaratnya, sebab-sebabnya serta penghalang-penghalangnya sudah kita bahas, dan juga sudah kita bahas tentang al-warithuna minar rijal wal warithatu minan nisa, ahli waris dari laki-laki dan ahli waris dari perempuan. Tayyib. Ahli waris dari laki-laki dan ahli waris dari perempuan itu sudah kita bahas. Kemudian juga sudah kita bahas di pertemuan kemarin pembagian warisan ada dengan dua cara. Yang pertama bil fardhi, yang kedua dengan ta'sib. Bil fardhi maksudnya dengan jumlah yang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bit ta'sib tanpa ketentuan jumlah. Maksudnya apa? Bebas. Nanti akan kita bahas masing-masing, dan juga sudah kita bahas al-furudul muqaddarah. Al-furudul muqaddarah maksudnya adalah jumlah warisan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada 6. An-nisf setengah, ar-rubu' seperempat, As-thumun 1/8, as-thulutsani 2/3, as-sulus 1/3, as-sudus 1/6. Tayyib. Sekarang Ustaz akan permudah al-warithuna minar rijal wal warithatu minan nisa. Ahli waris dari laki-laki dan ahli waris dari perempuan akan Ustaz permudah dengan tulisan. Jadi perhatikan yang di hadapan antum ini. Bagaimana cara mengetahui siapa ahli waris dari laki-laki itu? Siapa saja ahli waris dari laki-laki dan siapa saja ahli waris dari perempuan? Perhatikan yang ada di hadapan antum semuanya ini. Ini Ustaz gambarkan mayit ya, orang yang meninggal. Mayit. Mayitnya laki-laki masih. Ataupun bisa atau mayyitah, bisa juga mayitnya perempuan. Dari sini kita bisa gambarkan siapa yang mendapatkan warisan, atau siapa ahli waris dari laki-laki dan ahli waris dari perempuan, baik itu yang meninggal laki-laki ataupun yang meninggal perempuan, sama aja. Tayyib. Yang pertama ahli waris dari laki-laki. Nah, sini. Ahli, pakai bahasa Indonesia apa ya? Waris laki-laki. Al-warithuna Al-warithuna minar rijal. Ahsanta. Naam. Tayyib. Ini mayit, orang yang meninggal. Yang pertama al-ibn. Nih ke bawah. Anak dari yang meninggal, al-ibn. Yang kedua, dia kan ada 15, laki-laki ada 15. Yang kedua, keturunan selanjutnya ibnul ibn, lapis kedua. Ibnu al-ibn, generasi kedua. Yang pertama anak, yang kedua anak dari anak dari nih cucu.
statusnya cucu dari yang meninggal, ya kan? Tayyib. Berarti udah dua, satu dua. Dan seterusnya ke bawah, seterusnya ke bawah. Kalau ini nggak ada, gantikan ini nggak ada, gantikan ibnu ibnil ibn, seperti itu. Kemudian yang ke atas, al-ab. Maksudnya siapa? Bapak yang meninggal, bapak dari yang meninggal. Kemudian yang keempat siapa? Abul ab atau al-jad, abul abi, atau dalam bahasanya jaddun. Ingat, ini masih laki-laki semua, makanya kita tulis laki-laki. Wa in ala, sampai seterusnya ke atas. Abu abil ab, abu abi abil ab. Yang penting ini dua dulu yang kita tulis, itu yang terpenting. Dah 4 orang, 1, 2, 3, 4. Jelas? Sekarang yang kelima, akhus syakik. Kalau akhus syakik berarti dia itu datar, karena dia selevel, satu generasi, saudara kandung. Akhus syakik. Ini biar antum paham kenapa Ustaz tulis. Begini ya, gampang memahaminya. Akhus syakik, karena dia sederajat. Saudara kandung di sebelah, tulisnya di sebelah biar gampang memahaminya. Itu yang kelima. Kemudian berikutnya akhun liab, akh liab, saudara sebapak masih sederajat. Akh liab, saudara sebapak, enggak boleh tulis akhul abi. Kalau akhul abi itu artinya saudara bapak. Kalau saudara bapak di tempat kita namanya paman, amun. Kalau ini enggak, akhli ab, saudara sebapak bahasa Indonesianya. Saudara sebapaknya si mayit, saudara dia. Dia misalnya bapaknya nikah lagi, punya anak. Berarti anaknya itu saudara sebapak. Thayyib. Biar faham antum nih. Yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh akhli saudara seibu. Akhli saudara seibu. Misalnya apa? Si mayit ini kan ada bapaknya, bapak dan ibunya ada. Nah, ibunya menikah lagi dengan orang, punya anak, ibunya ya yang menikah, misalnya bapaknya udah nggak ada lagi. Bukan maksudnya pasang dua, nggak boleh pasang dua. Ibunya menikah lagi, bapaknya sudah tiada. Ibunya menikah lagi, punya anak, berarti anak itu saudara seibu. Sudah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saudara seibu. Thayyib. Kemudian anak dari saudara-saudaranya. Ini harus digaris ini. Generasi di bawahnya. Ibnu akhis syakik. Anak saudara kandung. Anak saudara kandung apa statusnya sama si mayit? Siapa yang tahu? Ahsanta, betul, keponakan. Jadi ibnu akhis syakik berikutnya. Kemudian yang ke-9, anak di bawahnya ini ya, di bawahnya ini keturunannya ada nih. Nih keturunannya. Ibnu akhli ab. Dah, kalau ini enggak ada. Ini akhli anaknya tidak dianggap. Anaknya tidak masuk hitungan. Kalau akhis syakik, anaknya masuk hitungan jika saudaranya ini enggak ada. Akhli ab, anaknya masuk hitungan jika akhli abnya ini sudah tidak ada. Maksudnya bapaknya sudah enggak ada. Paham? Dia menggantikan. Ponakan kalau itu mana? Ini akhil ab. Ibnu akhli ab. Ya, itu apa? Ya, hampir sama dengan keponakan, cuma anak keponakan sebapak gitu loh. Anak keponakannya dari saudara dia yang sebapak, paham?
keponakannya dari saudara dia sebapak. Kalau dari si mayit, nilainya dari si mayit, karena kita lihat dari yang meninggal, bukan dari diri kita. Dari yang meninggal. Berarti kalau kalian bayangkan dulu diri kalian meninggal. Wal iyadu billah. Dah. Seperti itu memang kalau belajar faraid. Bukan berarti mendoakan diri kita meninggal. Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tulis lagi. Siapa lagi setelah itu? Naam, am. Paman. Kalau paman berarti derajatnya di sebelah bapak. Ya kan? Tayyib. Paman derajatnya di sebelah bapak. Ya, yang penting dia paman. Ammu syaqiq. Al-ammu asyaqiq. Paman kandung. Kemudian am liab. Am liab. Sahih? Sahih? Ada di sini nih, nomor 11 wal am liab. Pakai musara ini sebenarnya program Ini ayah. Ustaznya cuma punya 2 tangan. Salah. Nih. Muncul loh. Nih, wal amli ab. Dah. Wal am li ab. Berikutnya siapa lagi? Kita lihat lagi. Lihat bukunya masing-masing yang ada di hadapan antum semuanya. Tayyib. Berikutnya ibnu, anak mereka lagi, anak mereka. Anak mereka sederajat sama antum nih. Nih. Ya. Ibnu al-ammi syaqiq. Konsentrasi pecah di sini. Sini. Kemudian ibnu al-am liab. Ibnul am liab. 1 kita hitung lagi. Fokus. Parah. Dah. 1 ibnul ibn 2, al-ab 3, abul abi 4, akhus syaqiq 5. Jangan langsung ke ibn ya pembagiannya. Tengok lagi ke sebelahnya. Akhli ab 6, akhli 7, ibnu akhi syaqiq 8, ibnu akhli ab 9, al ammu syaqiq 10, al amli ab 11, ibnul ammi syaqiq 12, ibnul amli ab 13. 2 orang lagi mana Ustaz? 2 orang lagi nggak masuk dalam situ dia. 2 orang lagi nih. 2 orang lagi kenapa nggak masuk situ Ustaz? Karena mereka bukan secara nasab. Ingat kemarin kita sudah membahas asbabul irfi. Sebab-sebab warisan ada berapa? Ada 3. Apa yang pertama? Yang pertama an-nikah. Yang pertama an-nikah, pernikahan. Makanya dia di sini an-nikah. Berarti sebelah sini az-zawju. Karena kita membahas al-warithuna minar rijal, laki-laki semua. Az-zawju karena sebab pernikahan. Yang satu lagi karena sebab melepaskan budak, memerdekakan budak, yaitu al-mu'tiq. Makanya nggak masuk di sini. Karena di sini secara nasab aja semuanya. Adapun yang ini berbeda sebabnya. Yang satu karena pernikahan, yang satu karena membebaskan budak, al-mu'tiq. Seluruhnya laki-laki. Jadi total ada 15. Beginilah cara mengingatnya. Cara mengingat. Atau dengan gampang dengan bentuk segitiga boleh. Dengan bentuk segitiga lebih gampang.
Di sini anaknya anak atau ibnul ibn, kemudian di sini bapak si mayit atau kakeknya si mayit atau seterusnya ke atas. Ini ke samping saudara kandungnya, saudara sebapak, saudara seibu, anak saudara kandung, anak saudara sebapak, anak saudara seibu. Hah? Anak udah. Ini. Oh ya, anak saudara seibu nggak ada. Anak saudara seibu nggak ada. Kemudian sebelah sini paman kandung, paman sebapak, anak paman kandung, anak paman sebapak. Kemudian dua lagi, suami yang memerdekakan budak, laki-laki yang memerdekakan budak. Baik. Itu lebih gampang kalau mau cepat ingatnya. Adapun ahli waris dari perempuan, sama, kita buat aja lagi kayak tadi. Mayyitun atau mayyitatun. Yang kita tulis ini bukan berarti semuanya dapat, enggak. Jangan salah paham ya. Bukan berarti semuanya dapat. Namun inilah orang-orang yang akan mendapatkan harta warisan jika harta tersebut mencukupi, jika harta tersebut masih ada. Jika harta tersebut sudah habis karena anaknya ada, misalnya laki-laki perempuan, atau anaknya ada, maka yang lain tidak akan dapat. Yang lain tidak akan dapat. Apalagi terlebih yang di kiri dan kanan, saudara kandung ataupun paman kandung tidak akan dapat. Karena harta tersebut akan dibagikan ke anak, ke bapak, jadi mereka nggak dapat lagi. Nanti pembagiannya akan kita jelaskan di pelajaran berikutnya. Adapun sekarang orang-orangnya aja dulu diingat, dihafal. Kemudian al-warithatu minan nisa. Al-warithatu minan nisa, ahli waris dari perempuan. Ada berapa? Ada 10. Tayyib, kita hitung sama-sama. Ahli waris dari perempuan. Pertama, enggak nampak. Pertama al-bint. Kalau tadi al-ibn karena laki-laki, sekarang bint. Ya. Kemudian bintul ibn. Ingat, bintul ibn yang ada. Bintul binti enggak ada. Bintul ibn yang ada masuk hitungan. Bintul ibn. Bintul ibn berarti bebas mau laki-laki perempuan. Bintul ibn. Ini kan berarti cucu nih. Kan? Cucu perempuan. Cucu perempuan. Cucu perempuan. Bukan ibn nih kan. Tapi cucu perempuannya dari anak laki-laki. Paham? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya si mayit, orang yang meninggal punya anak laki-laki dan perempuan. Paham? Laki-laki dan perempuan anaknya. Yang pertama laki-laki dan perempuan, kemudian melahirkan lagi salah satu dari mereka. Ini menikah, yang ini menikah. Nggak mungkin mereka menikah berdua kan? Nggak mungkin kan? Kok kamu sama kamu bisa jelaskan. Nanti yang penting ini bintul ibn, cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak laki-laki. Paham? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Itulah terjemahannya secara terjemahan bahasa Indonesia. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Sudah 2. Kemudian yang di atas, siapa yang masuk perempuan yang bakal dapat warisan? Ibu, al-um. Di atasnya lagi ummul atau jaddah, ummul atau dalam kurung jaddah, nenek. Ini sampai ke atas seterusnya ya. Seterusnya sampai ke atas ummil ini juga sama, bintu ibnil ibn, berikutnya seperti itu. Tayyib, kita lanjutkan lagi yang kelima. Siapa yang kelima? Ummul ab. Ummul ab. Ternyata di atas ada 2 cabang. Ada 2 cabang seperti ini. Ada 2 cabang. Ingat, ummul ab.
ibu dari bapak. Ibu dari bapak. Ummul sama ummul ab. Berarti nenek dari bapak, nenek dari ibu, nenek dari bapak. Nenek dari ibu, nenek dari bapak. Ummul ummul ab. Naam. Bukan. Ummul ini adalah nenek kandung dari ibu. Kan kita punya ibu. Misalnya Randy ada bapak ibunya. Randy ada bapak dan ibunya. Tentu bapak dan ibunya ini yang dari ibu ada neneknya. Ada kan? Nah, neneknya dari bapak juga dihitung. Dari bapak kan ada juga neneknya. Bapak si nenek. Hah? Bapak si nenek. Ibu si nenek, ibu si bapak. Ibu si bapak. Ibu si bapak berarti suami si nenek ini. Hah? Suami. Kok suami si nenek? Nenek dari bapak antum. Nenek dari bapak antum. Oh iya. Nenek dari ibu masuk, nenek dari bapak juga masuk. Paham? Statusnya sama si mayit itu, nenek dari ibu sama nenek dari bapaknya. Itu statusnya dari si mayit. Yang pertama ibunya, yang kedua nenek dari ibunya dan nenek dari bapaknya. Itu beda ya, nenek dari ibu dan nenek dari bapak itu beda orangnya, bukan sama. Kalau sama perlu diperhatikan bapak mamanya dari mana itu. Tayyib. 1 2 3 4 5. Dia ada 10. Kemudian di sebelahnya al-ukhtus syaqiq. Al-ukhtu asyaqiq, saudari kandung. Saudari kandung si mayit. Al-ukhtus syaqiqah. Kemudian 1 2 3 4 5 6. Yang ketujuh al-ukhtu li abin. Al-ukhtu li abin, saudari sebapak. Al-ukhtu li abin, enggak cukup kertasnya. Al-ukhtu li abin, saudari sebapak. Kemudian sebelahnya lagi al-ukhtu li ummin. Ini sederajat ya, nggak cukup kertasnya ke samping. Saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Lalu terakhir yang nggak masuk hitungan, maksudnya yang nggak masuk dalam garis nasab, yaitu az-zaujah al-mu'tiqah, istri yang ke-10. Al-mu'tiqah artinya adalah wanita yang membebaskan budak. Wanita yang membebaskan budak. Kita hitung sama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Loh, kenapa anaknya enggak dihitung, Ustaz? Bintul ukhti syaqiqah atau bintu al ukhti liab, anaknya kenapa enggak dihitung? Karena jauh. Anaknya tidak dihitung karena memang enggak masuk hitungan. Karena memang enggak dianggap anak dari saudari perempuan, itu enggak dianggap. Anak dari saudari perempuan itu tidak dianggap, baik itu yang kandung ataupun yang sebapak ataupun yang seibu, nggak dihitung. Nah, kemudian yang di sini bibi, Ustaz, bibi kenapa nggak dihitung bibi? Nih, yang sederajat sama ibu, bibi, bibi kandung, bibi sebapak. Kenapa? Karena mereka tidak masuk hitungan. Berarti ingat, bibi nggak masuk hitungan. Yang masuk hitungan adalah paman, anak paman. Kalau bibi nggak masuk hitungan, mereka perempuan. Allah tidak berikan bagian dari
harta warisan. Kenapa? Wallahu taala a'lam. Yang terpenting tidak ada bagian untuk mereka. Itulah cara mengingat siapa-siapa saja ahli waris dari laki-laki, siapa-siapa saja ahli waris dari perempuan. Ustaz, kalau mereka semuanya ada dari orang yang meninggal, apakah mereka dapat semua? Belum tentu mereka bisa dapat semua, karena bisa saja harta itu habis sehingga mereka nggak dapat. Habis kenapa, Ustaz? Iya, karena sudah dibagikan ke anaknya sama ke bapaknya, saudaranya, jadi nggak bisa dapat lagi. Jadi yang sudah kita sebutkan ini sesuai urutan. Pertama dihitung dari anak si mayit, baru lihat ke atasnya, ibu bapaknya, kakek neneknya. Setelah dilihat itu 1, 2, baru lihat ke samping sebelah kiri dan kanan, saudara-saudaranya atau paman-pamannya ada nggak? Seperti itu dia. Ini sudah sesuai urutan. Insya Allah cara membagikannya akan kita jelaskan lagi ke depannya. Taib. Itulah cara mengenal atau mengetahui siapa saja ahli waris dari si mayit. Karena mungkin kemarin di awang-awang, ini bapak dari bapak siapa, anak dari anak siapa, mungkin ngawang. Cara menghitungnya memang dari si mayit, karena dia yang meninggal, harta dia yang akan dibagikan. Taib. Nah, adapun dua jenis pembagian warisan ini akan kita jelaskan ke depannya. Apalagi ada an-nisfu, ar-rubu, ats-tsumun, ats-tsulutsani, ats-tsulus was-sudus. Pembagian ini akan kita bagikan siapa-siapa saja yang mendapatkan setengah, siapa-siapa saja yang mendapatkan seperempat, siapa-siapa saja orang yang mendapatkan 1/8, siapa yang dapatkan 2/3, 1/3, 1/6. Ada orang-orangnya nanti di bawah setelah ini. Jadi jangan terburu-buru. Nah, ini susah nih pembagiannya. Kayak gini awak. Nah, taib. Berikutnya perhatikan halaman 14 sedikit lagi. Memang sudah sedikit lagi waktunya. Yang mau bertanya langsung aja ke WA Ustaz ya. Mukhtasaratun la budda min hifdhiha wa tikrariha. Ringkasan-ringkasan yang harus dihafal dan diulang-ulang. Ringkasan-ringkasan yang harus dihafal dan diulang-ulang. Pertama, al-far'ul warith. Siapa yang dimaksudkan dengan al-far'ul warith? Maksudnya adalah al-ibn wa ibnul ibn mahma nazala bi mahni dzukur. Maksudnya adalah anak, kemudian anak dari anak sampai ke bawah laki-laki semuanya. Itulah yang dimaksudkan dengan al-far'ul warith. Apakah semua laki-laki saja? Enggak. Al-bint wa bintul ibn mahma nazala abuha bi bahdi dzukur, sampai ke bawahnya juga. Jadi itu yang dimaksudkan dengan al-far'ul warith. Karena apa? Ini akan diulang-ulang nanti ke depannya. Akan kita ulang-ulang al-far'ul warithnya siapa-siapa saja. Al-far'ul warith itu akan kita sebutkan. Jadi enggak perlu diartikan terus-menerus ya. Al-far'ul warith ingat siapa-siapa saja. Berarti al-ibn, ibnul ibn sampai ke bawah, al-bint, bintul ibn sampai ke bawah. Itu diingat sehingga kalimat al-far'ul warith tidak lagi asing. Kemudian ini juga diingat al-aslul mudzakkar. Al-aslul mudzakkar adalah maksudnya asalnya yang laki-laki siapa saja. Al-murad bihi al-ab faqat. Al-ab faqat illa fi babil ikhwah wal akhwat li'um fal muradu bihi al-ab wal jadd. Maksud dari al-aslul mudzakkar adalah bapak dari si mayit, kecuali di bab ikhwah wal akhwat li'um, kecuali nanti pembahasannya tentang saudara dan saudari seibu. Yang dimaksudkan dengan al-aslul mudzakkar adalah al-ab wal jad, bapak dan kakek. Ini akan diulang-ulang. Kenapa dia ingatkan? Karena kedepannya dia akan menggunakan al-aslul muzakkar, al-far'ul warith, seperti itu. Al-mu'assab. Apa maksudnya al-mu'assab? Orang-orang yang mendapatkan bagian dengan cara taksib tadi.
Dengan cara ta'sib. Yang bebas tadi, tidak ada jumlah ketentuannya di Al-Quran, yaitu al-mu'assab. Bin nisbah lil bint ya'sibuha al-ibn faqat. Kalau dilihat atau dinilai dari saudari perempuan, yang mendapatkan ta'sib yang sederajat dengannya adalah saudara atau anak laki-laki. Al-bint lawannya al-ibn. Yang mendapatkan ta'sib itu al-ibn, mendapatkan jumlah warisan tanpa ketentuan jumlah, itu adalah anak laki-laki. Kalau bint akan mendapatkan jumlah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Nah, ini sederajat mereka, al-ibn sama al-bint sederajat, tapi bint mendapatkan fardun. Fardun pembagian ada jumlah ketentuannya di dalam Al-Quran. Kalau al-bint ini tidak ada jumlah ketentuan baginya, tapi dia mendapatkan warisan tanpa jumlah ketentuan, al-ibn. Kemudian bintul ibn, ini lawannya. Bintul ibn ya'sibuha ibnul ibn. Kalau bintul ibn mendapatkan warisan dengan cara fardun, maka ibnul ibn dengan cara ta'sib. Paham? Ini saja orangnya yang telah dituliskan di sini, inilah orang-orangnya. Kalau al-ukhtu syaqiqah mendapatkan warisan dengan cara fardun, kalau akhu syakik maka dengan cara ta'sib. Kalau al-ukhtu li'ab mendapatkan warisan yang telah ditetapkan dengan cara fardun, maka al-akh li'ab dengan cara ta'sib. Berarti kalau anaknya, kalau orang tua nggak ada itu. Iya, kalau nggak ada orang tua dan anaknya. Nanti cara membagikannya akan kita jelaskan. Yang penting ini diingat. Al-bint lawannya al-ibn. Bintun dapat dengan fardun, kalau ibn dengan ta'sib. Bintul ibn dengan fardun, kalau ibnul ibn dengan ta'sib. Al-ukhtu syaqiqah dengan fardun, al-akhu syakik dengan ta'sib. Al-ukhtu li'abin dengan fardun, al-akhu li'abin dengan cara ta'sib. Berapa ketentuan untuk al-bint Ustadz? Berapa untuk bintul ibn? Berapa untuk al-ukhtu syaqiqah? Berapa untuk al-ukhtu li'ab? Berapa? Ini belum kita bahas berapa-berapanya. Yang penting kita ingat dulu, kalau bintun dengan ibn bagaimana? Bintul ibn dengan ibnul ibn bagaimana? Al-ukhtu syaqiqah dengan al-akhu syaqiq bagaimana? Al-ukhtu li'abin dengan al-akh li'abin bagaimana? Jadi ingat. Kemudian sedikit lagi nanti akan kita ulang di pertemuan berikutnya. Ini dengan cepat aja. Al-murad bil jam'i fil mawarith, maksud jamak di dalam warisan itu adalah ithnani fasaidan, 2 ke atas. Kalau 2 sudah disebutkan jamak. 2 sudah disebutkan jamak dalam ilmu warisan. Meskipun 2 sudah disebutkan jamak di dalam ilmu warisan. Kalau di dalam ilmu nahu namanya mutsanna. Jadi jangan bawa nahu di sini ya. Ithnani fasaidan, 2 ke atas itu sudah disebutkan jamak. Al-warathatul madhkurun fil mas'alah. Ahli waris yang disebutkan di dalam masalah. Innama hum binisbah ilal mayyit dunan nazar ilal alaqah bainal warathati anfusihim. Yang tadi yang sudah kita sebutkan ahli waris yang sudah kita sebutkan di atas, itu kaitannya dengan si mayit saja, bukan dengan yang mendapatkan warisan. Enggak, dilihat, dipandang dari sisi si mayit saja, bukan orang-orang yang mendapatkan warisan. Enggak, diri mereka masing-masing, tidak, tapi dipandang dari sisi si mayit. Jadi misalnya si Randy punya saudara, misalnya naudzubillah beliau wafat, kemudian dia ada saudaranya, adik kandungnya atau abang kandungnya, maka harta itu dipandang dari si Randy, bukan dipandang dari saudaranya atau adiknya. Enggak. Misalnya siapa paman dari adiknya ini, mungkin berbeda, mungkin bisa saja berbeda karena karena yang wafat bukan dia, yang wafat si Randy. Jadi atau misalnya dilihat siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan, jangan dilihat dari saudaranya. Karena apa? Bisa saja saudaranya punya anak, bisa saja saudaranya punya anak juga, Randy punya anak.
nanti takutnya anak saudaranya pula yang dapat, padahal anak Randy ada. Jadi kayak gitu yang dilihat dari si mayit yang meninggal, kaitannya dengan saudara-saudaranya. Al-warithuna minar rijali wan nisa, faidatu ma'rifatihim anna ghairahum min aqriba'il mayit la haqqa lahum fi fardin wala 'asabah. Apa yang sudah kita sebutkan dari ahli waris laki-laki dan perempuan, sesuai dari si mayit ya, itu faedahnya apa? Yang lain yang tidak disebutkan dari ahli waris tersebut tidak mendapatkan bagian sedikit pun, baik itu dengan cara fardun ataupun dengan cara taksib. Yang orang-orang yang sudah kita sebutkan, laki-laki 15, wanita 10, mereka lah yang berhak mendapatkan, baik itu dengan cara fardun ataupun dengan cara taksib. Wa innama yu'tabaruna min dzawil arham. Namun yang tidak disebutkan di antara orang-orang ahli waris tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, tetap disebutkan dengan dzawil arham. Nanti akan kita jelaskan secara utuh, secara jelas. Namun yang sekarang adalah ringkasannya saja. Tayyib, Ustaz rasa itu saja yang perlu Ustaz jelaskan. Mutlaqan maksudnya apa? Baik laki-laki ataupun perempuan sama saja, jauh ataupun dekat. Mutlaqan nanti maksud mutlaqan. Bimahdi dzukur, apa yang dimaksudkan dengan kalimat bimahdi dzukur? Ta'ni an yakunu dzukuran wala tujad unsa. Yang dimaksudkan adalah seluruhnya laki-laki dan tidak ada wanita sedikit pun. Ya, itu yang dimaksudkan dengan bimahdi dzukur. Tayyib. Dah, ini ringkasan-ringkasan yang perlu Ustaz jelaskan. Insyaallah ringkasan-ringkasan yang perlu dihafal ini ulang-ulang, pekan berikutnya atau pertemuan berikutnya akan kita ulang lagi. Karena Ustaz tadi menjelaskannya dengan cepat. Tayyib, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalah. Ustaz ingatkan lagi, yang perlu antum ingatkan adalah, yang perlu antum ingat terus-terus, siapa saja ahli waris dari laki-laki, siapa saja ahli waris dari perempuan. Itu dulu yang perlu antum ingatkan. Adapun yang ini yang Ustaz sebutkan, kita ulang lagi di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.